والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jamaah zuhur dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Setiap harinya Allah sayang dengan kita. Namun kita manusia kadang belum tentu sebaliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Mudah-mudahan dengan terus bersalawat kepada beliau, kelak kita berhak dianggap orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah zuhur dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Faidul Mukhtarah ada satu bahasan tentang al-khushu' fi shalah. Qala al-arifuna, berkata para ahli hikmah, ahli sufi, tahsinul a'mal ahabbu ilallahi ta'ala min takthiril a'mal. Kata para ahli hikmah, memperbaiki amalan lebih diutamakan daripada memperbanyak amalan. Membaguskan amal lebih diutamakan, lebih dicintai Allah daripada memperbanyak amalan. Maknanya adalah salat kita ini, betapa banyak orang yang salat tapi kadang mereka tidak mengerti apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka baca, mereka banyak yang tidak memahami. Sehingga kata Buya Hamka, khusyuk itu adalah tunduk kita kepada Allah. Menurut Al-Maraghi, khusyuk itu adalah ketika seseorang bisa memahami apa yang ia baca, apa yang ia ucapkan dia paham. Dia baca Fatihah, dia tahu, dia bisa rasakan. Maka hadirin dimuliakan Allah, tahsinul a'mal, memperbaiki amal, memperbaiki bacaan, memperbaiki gerakan, ini meski kita lakukan, di antara caranya adalah duduklah di majelis-majelis ilmu agar kita bisa senantiasa belajar dengan para guru-guru kita yang hadir di masjid ini. Sehingga para ulama sufi tadi mengatakan begitu, bahwa banyak orang hari ini dia hanya fokus pada banyak tanpa ia sadari ternyata banyak kesalahan pada amalnya, sehingga itu dianggap tak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang dulu, kata para alim ulama dulu begitu. Orang-orang dulu mereka lebih sering membaguskan amal daripada memperbaiki amal. Banyak amalnya tapi benar, itu ulama sufi. Amalnya banyak dan benar. Tentu ulama-ulama yang fokus mereka pada perbaikan amal. Adapun orang-orang hari ini, mereka sudah qillatul amal sedikit, kemudian buruk pula amalnya. Tak ada yang dia harapkan daripada amalnya tadi. Orang dulu sedikit tapi benar. Orang sekarang kebanyakan sudah sedikit tapi hancur. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa memperbaiki amal kita di hadapan Allah, termasuk kekhusyuan salat kita. Adapun makna khusyuk ini disebutkan oleh Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau menjelaskan makna inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji, kemudian perbuatan yang mungkar juga. Salat orang yang khusyuk bisa menjauhkan mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya adalah, kenapa manusia hari ini sudah sholat tapi dia masih cenderung pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Sehingga di sini dijelaskan qauluhu as-shalah, pemahaman makna as-shalah dalam kalimat innas salata, di sana menggunakan alif lam as-salata, alif lam ma'rifat. Alif lam ma'rifat menurut para ahli lughah, ulama lughah, artinya kalimat yang biasanya dipakaikan pada kalimat-kalimat yang khusus. Innas salata, sesungguhnya salat. Bi annas salata
la takunu nahiyatan anil fahsya'i wal munkar illa idza ata bihal musalli alal wajhil hasan. Salat tidak akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Salat tidak akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar illa idza ata bihal musalli ala wajhil hasan, kecuali orang itu salat dengan cara salat yang benar. Jadi kalau ada orang kadang dia salat sudah 20 tahun tapi dia mengutuk Allah, ya Allah, ambolah salat ya Allah. Tapi kenapa rasa-rasanya ambo ini tak bisa tetap fokus pada yang baik-baik ya Allah. Maka hadirin jamaah zuhur dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa menjaga salatnya dengan benar, apa yang dijaga, wa ra'a ma yajibu fiha, apa yang wajib-wajib ia laksanakan dengan benar, wa ma yundabu apa yang sunnah-sunnah ia laksanakan dengan benar, ma'al huduri wal khusyuk, kemudian hatinya ketika salat hadir kepada Allah, kemudian dia khusyuk kepada Allah, hatta takuna salatuhu kamilatan nahiyah anil fahsya'i wal munkar, sehingga orang yang bisa menjaga salatnya dengan benar, memperbaiki salatnya dengan benar, inilah salat yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga hadirin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana motivasinya agar kita ini senantiasa salat dalam keadaan benar dan khusyuk? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim, salli salatan muwadda', salatlah dan engkau beranggapan itulah salat terakhirmu. Salatlah dan beranggapanlah bahwa itu adalah salat terakhirmu. Kadzalika yuqalu inda kulli ibadatin, begitu juga pada setiap ibadahmu, mau baca Quran, mau puasa, mau zikir, faf'alha, laksanakan nabi ahsani mungkin, dengan sebaik mungkin, dengan sekhusyuk mungkin, agar andai kita bisa merasakan bahwa itu adalah salat terakhir, maka kita akan melaksanakan sebenar-benar amal. Hadirin jamaah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam Al-Ghazali kata beliau, idza lam yastati al-musalli ay yakhsa'a fi jami'i salatihi. Inilah hebatnya para ulama-ulama dulu. Apa kata beliau? Andai kalian tidak mampu khusyuk dari salat kalian, dari takbiratul ihram rakaat pertama sampai yang terakhir, kalian tidak mampu khusyuk. Andai kalian tidak mampu, kata beliau, yambaghi ay yakhsha'a fi thalathati mawadi', meski sekurang-kurangnya engkau bisa khusyuk pada 3 titik ini. Inda qauli, yang pertama kata beliau, ketika kita mengucapkan wajjahtu wajhiyah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiyah. Pada kalimat itu kata Imam Ghazali, usahakan engkau benar-benar ingat Allah, tidak ada pikiran dunia, sekurang-kurangnya pada 3 titik ini. Pertama, ini wajjahtu wajhiyah, ketika mengucapkan itu rasakanlah betul-betul engkau dilihat Allah, sehingga ada kekhusyukan dalam salat kita. Karena kita ini yakin masih sulit untuk khusyuk, maka yang ada kita senantiasa belajar khusyuk. Imam Ghazali memberikan resep khusyuk, andai belum bisa khusyuk seluruhnya dalam salat kita. Yang pertama, ketika mengucapkan kalimat wajjahtu wajhiyah. Kemudian yang kedua, ketika membaca Al-Fatihah pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika mengucapkan kalimat itu, ketika kita baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka beranggapanlah kita sedang dilihat Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Adapun setelah itu mungkin pikiran kita keluar lagi, maka berusaha lagi untuk khusyuk. Begitulah cara khusyuk tadi. Maka kekhusyukan itu tidak bisa serta-merta datang dengan sendirinya. Dia mesti ada usaha yang dilakukan oleh setiap orang yang beribadah. Yang ketiga, pada kalimat assalamu alayka, pada tahiyat terakhir, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Imam Ghazali bahwa andai engkau belum mampu khusyuk dalam salatmu, minimal pada 3 titik ini, mudah-mudahan kita sudah dianggap khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketika membaca inni wajjahtu wajhiyah. Kedua, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketiga, ketika tahiyat assalamu alayka
ayyuhan nabiyyu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran penting kepada kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jahid nafsak, maka bersungguh-sungguhlah, berusahalah dirimu dalam mencari kekhusyuan itu, dalam fokus ketika ibadah itu, kita fokus betul-betul kita sedang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah durun dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu kepada kita semua, bahwa silahkan kita perbanyak amal kita dalam hidup ini, silahkan kita sholat sebanyak-banyaknya, tapi yang terpenting dalam setiap ibadah kita adalah tahsinul a'mal. Perbaikilah amalmu. Dengan apa caranya? Duduklah di majelis ilmu, dengarkanlah apa fatwa-fatwa yang disampaikan oleh guru-guru kita yang tentunya ahlu sunnah wal jamaah, agar tentunya ibadah kita bermakna di hadapan Allah, supaya kita tidak seperti yang terjadi pada masa-masa dulu. Ada di dalam kitab Nihayatul Aji Wasyarab yang ditulis oleh Sayyid Ali Al-Maliki, ada dua orang anak yang beramal. Satu dia beramal karena gurunya diajarkan begini, ilmunya begini dalilnya, dan dia amalkan. Satu lagi ada seorang yang tidak mau berguru, dia hanya merasa-rasa saja, dan tanpa ia sadari ternyata dia 10 tahun sholat bersama najis. Maka ayahnya katakan, ganti sholatmu 10 tahun, karena engkau sholat tidak dengan ilmu, engkau sholat dengan sembarangan saja tanpa ilmu. Hadirin muliakan Allah, mudah-mudahan kita senantiasa bisa memperbaiki amal, dan salah satu cara terbaik memperbaiki amal, duduklah di majelis ilmu, dengarkanlah ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita yang hadir di masjid ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.